Halo, saya Kevin, co-founder Swap Energy Indonesia. Jadi Swap Indonesia itu develop battery swapping system dan e-motorcycles untuk reduce operational cost dari pengendara motorcycle Indonesia lewat 3C. Cheaper, convenient, dan cleaner. Dan visi dari Swap Energy Indonesia adalah untuk memprovide clean, sustainable futures untuk transportasi industri di Indonesia. Dan kita punya misi untuk develop city-based battery swapping system untuk two-wheelers motorcycles. Jadi untuk kenapa kita mulai Swap Indonesia ini, karena kita lihat semua pengendara roda 2 di Indonesia sebenarnya perlu better solutions. Jadi kenapa sih perlu better solutions? Karena kita tahu sekarang ICE combustion engine atau motor bensin itu banyak kekurangan dari biaya maintenance-nya mahal, biaya bensin yang setiap tahunnya akan naik, dan sampai sekarang ini akan juga sudah disubsidi oleh pemerintah juga, makanya burningnya a lot. Dan juga kita lihat untuk gas stations ya, pom bensin masih banyak yang kekurangan juga, jadi banyak Pertamini juga dan segala macamnya. Jadi kita pengen lihat gimana caranya untuk merubah behavior ini menjadi motor listrik. Nah, kan kita lihat juga motor listrik ini sudah sekitar 8 tahun sampai 10 tahun di Indonesia, tapi sampai sekarang masih belum bisa untuk menggantikan motor bensin. Nah, dari itu kita melihat problem motor listrik itu apa aja sih? Oh ya, dari lama chargingnya satu baterai cuma bisa 50 km karena bodi dari motor itu sangat compact. Nah, makanya itu kita punya ide, gimana kalau enggak baterainya ditukar aja daripada kita harus ngecas yang lama banget, perlu waktu beberapa jam gitu loh. Nah, dari semua itu the problem adalah gimana caranya kita ngecas baterai secepat mungkin. Jadi kita memilih jalan adalah baterainya di swap aja, jadi langsung jalan. Nah, makanya dari itu kita punya ide di tahun 2019 untuk memulai akselerasi motor listrik di Indonesia lewat baterai swapping. Apa yang membedakan produk sejenis lainnya dengan inovasi yang kita tonjolkan sekarang ini? Jadi kita pengen membuat yang tadi 3C itu adalah lebih murah, jadi kita bayarnya per kilometer, jadi as a prepaid. Jadi kita beli 20.000 untuk 100 km, 45.000 untuk 250 km, dan 80.000 untuk 500 km. Nah, jadi tidak ada charge per swap atau segala macam. Jadi sejalannya motor, kilometernya berapa dan dia bayar berapa. Karena yang kita lihat adalah dari beli bensin pun sebenarnya ujung-ujungnya adalah berapa jarak yang ditempuh. Kalau bensin dia beli liter mungkin orang sudah biasa, tapi kalau di listrik itu kan kalau beli ampere itu membingungkan buat usernya. Dan kita mau kasih convenience yang kedua. Yang convenience itu jadi orang datang bawa baterai, tinggal swap aja baterainya, jadi nggak perlu bawa apa-apa, tinggal bawa motor, buka jok baterai, angkat baterai dan masukin baterainya di swapping stations, dia akan keluar yang baru gitu. Kita punya logo itu, tagline-nya adalah 9 second to swap and go. Nah, dari situ kita pengen mempercepat, jadi nggak usah tunggu-tunggu kalau ngantri bensin 10 menit, 15 menit, ini cuma 9 detik, swap sama jalan lagi. Nah, inovasi lain lagi adalah kita ada ini
tidak hanya motor listrik tapi smart e-motorcycles. Jadi kita pairing dengan HP kita juga. Jadi kita bisa lihat motornya kondisinya seperti apa, ada di mana, dan juga traffic kita jalannya kemana aja, semua ke record di aplikasi yang kamu bisa baca dan bisa analyze sendiri juga gitu. Dari aplikasi kita juga pun itu memberikan lihat di mana aja ada swap stations kita. Jadi kita buka aplikasi, kita bisa lihat maps kita, and then kita bisa tahu juga di mana lokasi swap stations, dan kita bisa book juga baterainya kita gitu. Jadi orang-orang nggak usah takut untuk jika ada kehabisan baterai itu. Nah, kalau dari swap energi sendiri kita punya ada beberapa keunggulan. Satu, dari lokasi kita sudah ada 400 di Indonesia, 400 lebih, 300 di Jabodetabek, dan 100 ada di Bali. Kita tahun ini akan sebarin charging stations kita sekitar 1.200 titik di satu Indonesia. Nah, kita akan mulai dari Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Beberapa kota besar yang bisa menikmati motor listrik kita dan swapping stations kita. Jadi teknologi. Jadi dari teknologi kita juga kita mulai dari baterai. Jadi baterai ini kita pakai lithium ion, LFP lithium ion. Jadi LFP lithium ion ini kita bisa bilang the most safety lithium ion in the world sekarang ini, karena dia untuk heat resistance-nya paling tinggi. Karena kita tahu di Indonesia itu mostly musim panas dan kita semua macet di jalanan, makin panas lagi. Jadi kita perlu ketahanan baterai itu yang paling tinggi untuk masalah panas. Jadi kita tetap pakai lithium ion LFP. Dan baterai kita ini modular sih, kecil, walaupun compact, ini bisa lari sekitar 50 sampai 60 km. Tapi itu untuk satu baterai. Jadi kalau kita swap di jalanan langsung perpanjang. Jadi satu hari bisa kebanyakan bisa lari 200 sampai 300 tinggal swap aja, karena kita swapnya unlimited, nggak ada masalah. Dan teknologi selainnya itu adalah kita akan punya smart e-motorcycles. Jadi smart e-motorcycles ini dia akan nge-link pairing ke handphonenya. Dari sana kita bisa melihat semua charging stations dan motor kita sendiri. Jadi kita juga bisa nge-lock motorcycle kita dari handphone kita. Jadi kalau misalnya nanti dicuri oleh orang atau gimana, itu bisa kita matiin. Dan kita bisa tahu juga track recordnya kita satu hari ini sebenarnya dari 100 kilo kita kemana aja dan ngapain aja, semuanya ada terrecord di sana. Sampai kita bisa tahu setiap hari, setiap minggu, sampai setiap bulan ngapain aja, kita udah habisin berapa kilometer. Jadi kita akan aplikasi ini bisa membantu kamu pada sebagai riders untuk melihat konsumsi kamu aja yang lebih real gitu. Dan teknologi kita juga bergabung dengan swap stations, jadi kita bisa book baterai kita sendiri, jadi biar bisa save lah. Jadi kalau ke sana nggak usah takut, baterai udah di save buat kamu selama 15 menit. Jadi semua device kita connect to the internet. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa ngecek apakah ada masalah di dalamnya. Nah, kita lihat sebenarnya untuk memakai saja motor listrik itu sudah mengurangi jejak karbon. Jadi kita bisa lihat dari satu motorcycle, e-motorcycles lari 10.000 km itu bisa mengurangi 828 kg CO2. Dan sama dengan adalah menyelamatkan pohon 38. Nah, kalau kita lihat, satu motor, kalau itu aja udah 828 kg. Dibayangin kalau misalnya 10.000 motor, berarti kita sudah menghasilkan
udah 828 ton per tahunnya. Kalau lebih baik lagi, apalagi jumlah motor di Indonesia sekitar 130 juta dengan total penjualan 6 juta per tahunnya. Jadi kalau misalnya ada 1 juta motor, bayangin kita udah save berapa puluh karbon. Dan di lain itu juga kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi subsidi bensin yang kita sekarang dimana tahu biaya bensin pertalite kita 7.650 yang sebenarnya harga realnya sekitar 17.000 sampai 17.000 lah untuk RON 90. Jadi kita nggak hanya mengurangi karbon dan juga membantu pemerintah untuk mengurangi subsidinya, dan di mana subsidinya itu bisa dibuat untuk infrastruktur yang lainnya daripada hanya subsidi. Dan harapannya kita semakin ke depannya kita bisa mengurangi karbon lebih banyak untuk masa depan kita lebih baik lagi, lebih sehat, lebih clean semuanya. Pesan-pesannya kalau dari kita adalah membuat startups itu tidak mudah. Membuat startups itu jangka panjang yang perlu menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan segala macamnya. Jadi waktu kamu mau mulai bikin startups itu bukan hanya untuk keren-kerenan, tapi sebenarnya kamu harus membuat itu untuk impact terhadap sesama. Jadi kalau dari kita, kenapa kita mulai dari Swap Energy ini, kita pengen punya startups yang impact ke dunia dan impact ke sesama kita sendiri. Jadi dari kita adalah mengurangi karbon. Nah, dari kamu ada juga semua sekarang bikin startup bukan hanya cuma jual barang, tapi membuat impact kepada sesama dan impact kepada lingkungan juga. Nah, kalau dari saya juga bilang untuk kita selalu mencoba bikin startups, mungkin nggak bisa satu kali, mungkin learning by doing, coba terus, tidak pernah boleh menyerah, dan jangan juga ingin membuat startup yang langsung besar. Mulailah dari yang kecil, jangan untuk berpikir yang lebih besar. Market boleh besar, dream boleh big, tapi mulailah setahap demi setahap, langkah dulu maju. Jangan hanya membuat konsep saja, tapi harus actions. Kalau dari kita setiap hari harus action, setiap hari harus ada perubahan, dan barulah itu bisa mewujudkan your dream sampai ke sana. Dan terakhir, pesan dari saya adalah jadilah bagian dari inovasi Indonesia.